Sudah Pak, makasih. Kasih ya. Oke, baik sesuai dengan topik yang diberikan oleh Pak Koordinator, saya akan menyampaikan mengenai Advanced Topic and Food Process Engineering, yakni salah satunya adalah tentang nanoteknologi. Mungkin di sini ya ini sebenarnya kan bidang yang sangat luas ya sehingga tidak akan bisa tercover semua juga ya. Dan mungkin ya ilustrasi-ilustrasi akan lebih banyak ke bidang yang Bapak tekuni ya. Jadi mengenai kemasan nanti yang ujung-ujungnya ya. Tapi di beberapa bagian awal ya kita akan juga eh, menyampaikan mengenai aspek sintesis, pengembangan dan juga potensi aplikasi di pangan. Jadi secara garis besar ya kita akan mempelajari untuk topik nanoteknologi dari aspek pendahuluan ya, apa itu nanoteknologi dan apa itu juga nanofood untuk menyamakan persepsi kita. Setelah itu kita akan membahas mengenai aspek teknologinya yaitu sintesis atau fabrikasi dari nanomaterial serta potensi aplikasi nanoteknologi ya eh, dan khususnya di bidang kemasan pangan. Mungkin beberapa aspek mengenai aspek keamanan ya ataupun persepsi nanoteknologi di pangan juga akan kita bahas di bagian akhir ya resikonya, aspek resiko. Oke, baik kita mulai untuk subtopik yang pertama mengenai bagian pendahuluan ya sebagai pemanasan biar nggak bosan menyimak dulu salah satu video EFSA karena ini saya suka menyampaikan video ini karena memang sudah mencakup dari definisi ya nanoteknologi apa, kemudian juga bisa memberikan ilustrasi yang baik ya mengenai potensi aplikasi nanoteknologi di bidang pangan, serta juga sudah menyampaikan mengenai aspek keamanan seperti apa. Jadi ini dari video EFSA, silakan disimak. Ya. Today, we are going to talk about nanotechnology. When we say something is nano, we mean it is very small. The size of 1 nanometer is 1 billionth of a meter, which is about 100,000 times smaller than the width of a human hair. Making new things at this incredibly small scale is called nanotechnology, and it's one of the most exciting and fast-moving areas of science today. Some nanomaterials are naturally occurring. You can find them everywhere in volcanic ash, ocean spray, fine sand, and dust. Naturally occurring nanostructures are also present in plants and animals. For example, nanostructures in insect eyes ensure an anti-reflection and water-repelling effect so they can fly safely. Nowadays, scientists can create nanostructures themselves. By rearranging the atoms of an object, they can make new nanomaterial with new properties. For example, that are stronger, lighter, or different in color. The properties change also according to their size, and this is the magic of the technology. In the food area, researchers are working with nanotechnologies to create novel products that may be of benefit to health and diet. For example, nanosilver has antibacterial properties that can be used in food contact material, such as cutting boards. In food supplements, nano-sized carriers increase absorption of nutrients. Nanosensors can be incorporated into packaging to monitor the quality and shelf life of food from manufacturers to consumers. It can also make food ingredients tastier or healthier. Carving up a grain of salt into small nano-sized grains increases its surface area significantly. This means that your food needs far less salt to be equally tasty. This is good news for those who like crackers but are worried about their blood pressure. We need to make sure that food nanotechnologies do not cause harm to consumers. This is why in the EU, engineered nanomaterials in food require a safety assessment. Their specific properties need to be taken into account when assessing impact on human health and the environment.
And this is where EFSA comes in. Over the coming years, nanotechnology will touch the lives of all of us. Like many scientific advances, it brings uncertainty and potential risks. It is up to scientists, business, and governments to make it work. Oke, saya kira dengan video singkat ini sudah terrepresentasikan ya sebenarnya definisi dari nanoteknologi itu apa dan juga potensi benefit untuk bidang pangan ya secara garis besar ya. Jadi secara spesifik tadi sudah didefinisikan juga dalam video ya bahwasanya teknologi nano ya ataupun nanoteknologi itu adalah satu teknologi untuk mendesain ya, menyusun ataupun merekayasa untuk membuat dimensi ukuran suatu bahan itu menjadi kurang dari 100 nano ya. Biasanya kan dinyatakan sebagai 1 sampai 100 nano atau dinyatakan sebagai skala kurang dari 100 nano, di mana bahan tersebut memiliki sifat baru ya, jadi new properties. Nah, ini yang sebenarnya jadi kata kunci ya, karena di banyak definisi sekarang ya, biasanya nanoteknologi banyak juga yang ukurannya lebih dari 100 mengklaim sebagai nano karena memiliki sifat-sifat baru ya, karakteristik yang unik yang berbeda dengan ukuran besarnya ya, ukuran bulkinya. Ini sekarang sudah banyak bergeser ya ke arah situ sehingga nanomaterial tidak terkunci di kurang dari 100 nano, tetapi adalah properties barunya ini yang lebih diutamakan juga ya. Jadi perbandingan dari 1 nano adalah sepermiliar ya meter. Atau kalau digambarkan mungkin bola pingpong dengan bumi. Nah ini secara natural sebenarnya tadi digambarkan di debu vulkanik, terus sebenarnya di pangan itu di susu ya, susu itu juga ada nanomaterial pasti. Jadi kan apa untuk kasein ya itu sebenarnya ukurannya nano. Baik, kemudian di dari strukturnya, kalau di struktur dicontohkan tadi secara alami ada di serangga, di mungkin di untuk mencegah apa tadi refleksan dan juga air ya, anti air gitu. Matanya kan kebuka terus nggak ada kelopak mata ya serangga. Oke, dan di sini ada perbandingan juga ya, 1 nano itu kalau DNA itu ukuran 2,5 nano ya. Nah, atom yang paling kecil itu 0,1 nano ya. Eh, Kemudian untuk protein, nah ini yang kasein ini sekitar 10 nano. Dan untuk kertas ya biasanya sekitar 100 ribu, berarti sekitar 100 mikron ya ketebalan dari kertas ya. Nah kalau kita sebenarnya untuk kemasan juga sudah ada nanostructure-nya yaitu eh, untuk metallized plastik ya. Metallized plastik itu ketebalannya udah berkisar antara 30 sampai 150 angstrom. Nah, 1 angstrom itu kan 0,1 nano, artinya 3 sampai 15 nano ya ketebalan dari metallized plastik. Ya. Oke, jadi kata kunci tadi selain ukuran juga adalah mengenai new properties-nya ya. Jadi nanti akan kita bahas, ini kan secara gambaran bagaimana sih visualisasi dari peningkatan surface area atau luas permukaan suatu bahan, sehingga menggambarkan kalau suatu bahan dipotong-potong belah terus gitu ya. Ini sama-sama awal volumenya sama itu awalnya, ya. Tapi setelah diperkecil ukurannya, maka sisi permukaan aktifnya ya, luas permukaan aktifnya akan jauh lebih meningkat ya. Contohnya di sini kalau misalkan bisa sampai ukurannya 10 nanometer, maka surface areanya itu sudah menjadi 20 kali 10 pangkat 6 ya, sentimeter persegi. Dari awalnya 6 sentimeter persegi. Digambarkannya makin kecil, berarti surface aktifnya makin luas. Nah, bayangkan kalau ini adalah suatu senyawa aktif ya, ataupun juga suatu katalis gitu ya, ataupun suatu reaktan atau fungsional senyawa fungsional food ya, maka akan makin tinggi ya fungsionalitasnya. Dan secara overall ya, ada pendekatan untuk membuat nano itu dari bottom up, artinya menyusun dari sesuatu yang kecil
menjadi besar ya, dari atom kemudian disusun menjadi klasternya sehingga membentuk nanopartikel, atau sebaliknya dari ukuran besar kemudian diperkecil ya, membentuk fragmen-fragmen, setelah diperkecil lagi membentuk nanopartikel. Dan sifat-sifat baru yang timbul ya secara fisik bisa terdeteksi ataupun bisa diobservasi adalah dari aspek sifat melting, contohnya dari aspek fisik. Bisa juga dari kalau ini sebenarnya optik kan sifat fisik juga ya, optical properties itu dari perubahan warna ya, dan juga sifat bariernya. Nah, perubahan warna sangat mencolok ya kalau kita bandingkan antara warna emas ya. Emas itu bentuk palginya kan kuning ya, kuning keemasan gold. Tapi saat sudah dijadikan nano warnanya jadi merah ya. Itu juga dengan silver ya. Kalau masih berukuran bulky-nya besar ya, itu warnanya ya putih keperakan, putih perak, tapi setelah jadi nano warnanya menjadi coklat kehitaman ya. Nah, ini eh, kalau untuk ZNO, nah ZNO kalau zinc ya, zinc biasanya kan zinc itu atau seng ya itu kan warnanya ya gelap gitu ya. Tapi kalau ada bentuk metal oksidanya jadi putih. Ya, itu dari aspek fisik ya. Dari kimianya juga akan berbeda ya dari reaktivitasnya karena dari perbandingannya kalau luas sisi aktifnya akan makin banyak gitu ya. Jadi kalau dibandingkan ini ya, jadi sisi permukaannya akan makin banyak. Begitu juga akan merubah sifat-sifat elektriknya ya, jadi seperti konduktivitasnya atau mungkin eh, itu untuk sebagai untuk konduktivitasnya listrik akan berubah ya. Kemudian untuk dari aspek sifat-sifat mekanis ya itu juga akan eh, bisa muncul ya sifat-sifat yang lebih kuat misalnya ya. Di sini dari konduktivitas ini juga sekarang banyak dimanfaatkan ya karena untuk kapasitor segala macam. Nah sekarang kita bayangkan kalau dulu kita punya disket CD itu besar, ukurannya besar tapi kapasitas penyimpanan kecil ya. Sekarang dengan USB flash yang kecil ya, kapasitas penyimpanan bisa sampai eh, besar sekali ya, sampai ke gigabyte-nya itu banyak gitu ya, atau terabyte gitu ya. Oke, jadi gitu untuk gambarannya, untuk apa itu nanoteknologi. Jadi gambarannya adalah semua teknologi yang terkait dengan manipulasi bahan atau untuk membuat suatu bahan nano ya. Dan sekarang kita akan masuk untuk mendefinisikan apa itu nanofood. Nah, karena nanofood didefinisikan sebagai pangan yang diproses, ya diproses di sini bisa dalam artian saat budidaya atau diproduksi untuk di fase pengolahan ataupun juga pengemasan melibatkan teknik ataupun perangkat nanoteknologi. Jadi bisa juga didefinisikan nanofood adalah pangan yang ditambahkan bahan nano tertentu. Nah, biasanya tujuan nanofood ini, mungkin nanti di slide berikutnya juga ada yang lebih detail ya. Itu adalah untuk meningkatkan keamanan pangan. Ya. Kemudian bisa meningkatkan kualitas nutrisi dan rasa, serta menurunkan biaya produksi. Ini mohon maaf di tempat saya sedang azan Isya ya. Izin untuk di break sebentar ya. Sekitar 3 menit, 2 menit. Silakan untuk minum kopi dulu boleh. Ya kita break sebentar ya. Seperti itu.
Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini beberapa tujuan utama dari pembuatan nanofood. Bisa untuk meningkatkan keamanan pangan, misalkan dengan penggunaan kemasan aktif berbasis nano coating. Kemudian bisa juga untuk meningkatkan kualitas nutrisi dan rasa ya, karena dengan teknologi nanoenkapsulasi misalnya ya, kita bisa mengcapping vitamin, mineral ataupun zat bioaktif yang lebih stabil ya, akan lebih stabil dan juga mungkin lebih mudah diserap tubuh. Biasanya ada yang penelitian ya, banyak yang untuk meningkatkan bioavailability dari suatu zat gizi. Dan bahkan bisa juga menutupi rasa pahit senyawa tertentu ya. Misalkan juga untuk fortifikasi zat besi gitu ya. Biasanya kan zat besi itu akan memberikan bau dan rasa yang nggak enak ya. Nah kalau misalkan roti dikasih fortifikan zat besi gitu ya, itu kan pasti akan rasanya nggak enak. Nah, itu kalau diberikan dengan nanoenkapsulasi biasanya akan bisa mengcapping eh, bahan yang tidak enak itu ya, sehingga bisa diterima. Kemudian juga bisa menurunkan biaya produksi, yaitu dengan efisiensi penggunaan bahan aktif yang lebih sedikit, ataupun dengan dosis kecil, bisa memperoleh efek yang lebih besar ya. Itu kira-kira tujuan utama dan biasanya nanti ada yang lebih detail oleh banyak peneliti ataupun yang sudah melakukan review ya mengenai aplikasi nanoteknologi di pangan ini. Jadi ini kira-kira ada lebih terinci lagi ya. Bisa memberikan taste, flavor, dan juga tekstur pada pangan yang baru ya. Jadi dengan nanoteknologi dapat dibuat rasa, aroma, dan tekstur ya. Misalkan penggunaan nanoenkapsulasi pada senyawa perisa ya atau flavor ya dapat membuat pelepasan rasa atau aromanya itu lebih terkendali, lebih terkontrol sehingga bisa menghadirkan ya sensasi rasa pangan yang lebih menarik ya, yang berbeda dengan awalnya. Oke, jadi kemudian juga tadi seperti di video ya, sudah ditunjukkan penggunaan sejumlah kecil dari garam, tapi bisa memperoleh rasa yang eh, sama ya dengan penggunaan makro yang banyak, yang ukuran besar dengan jumlah yang banyak. Jadi akan lebih sedikit jumlah yang dibutuhkan untuk penambahan lemak, garam, gula maupun juga senyawa pengawet, bahan pengawet, sehingga akan lebih aspek safety-nya akan lebih baik ya. Jadi mungkin kalau untuk yang mudah juga kita rasakan sehari-hari adalah kalau kita makan donat ya, donat yang diberikan taburan gula halus gitu ya. Biasanya kan ada efek nyesnya gitu ya, seperti ada efek dingin gitu ya. Dibandingkan kalau gula ditaburin gede-gede gitu, ya, pasti nggak akan ada ada efek nyes ya, nyes karena sebenarnya proses melting itu kan menyerap panas dan memberikan efek dingin ya. Jadi ada sensasi dingin kalau pada proses melting itu. Ya. Oke, jadi ini potensi untuk mengembangkan pangan dengan rendah lemak, rendah garam, rendah gula ya, ataupun tanpa pengawet atau rendah pengawetnya ya, tapi tetap sensasi sama itu ya. Itu, potensi dengan teknologi nano ini. Bisa juga untuk meningkatkan eh, bioavailability-nya ya, ataupun nilai gizi ya, daya serap dari zat gizi maupun suplemen ya. Ini salah satu keunggulan besar nanoteknologi ya, bisa meningkatkan bioavailabilitas zat gizi. Nah, mungkin biasanya contoh vitamin, misalkan vitamin E atau vitamin A, yang mungkin mudah teroksidasi akan bisa dilindungi ya dalam bentuk nanoenkapsulasi, sehingga lebih stabil ya, dan di tubuh juga lebih mudah diserap ya. Karena biasanya bahan yang dipakai enkapsulannya itu lebih cepat larut gitu ya, dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian juga keunggulan dari nanofood ini bisa memaintain dari mutu pangan, atau kualitas pangan dan juga kesegarannya. Jadi penggunaan barrier ya mungkin untuk di aplikasi di kemasannya gitu ya bisa meningkatkan barrier ataupun penghalang ya, penghambat oksigen, cahaya maupun juga mikroba sehingga akan memberikan efek pengawetan ya. Dan eh, di aspek
kemasan aktif cerdas ini juga ataupun kemasan yang smart packaging itu sebenarnya adalah gabungannya gitu ya. Gabungan dari aktif dan intelijen ya, smart packaging. Tapi mencakup juga active packaging, intelligent packaging. Kadang-kadang orang menyebutnya bagian dari merupakan smart packaging gitu ya. Jadi smart packaging itu sebenarnya adalah paling luas pengertiannya, mencakup aktif dan intelijen. Nah, memang sekarang juga banyak dari penelitian-penelitian itu adalah mengembangkan yang multifungsional ya, tidak hanya aktif, tetapi juga sekaligus fungsi cerdas gitu. Sudah cukup banyak penelitian yang sekarang trennya mengembangkan ini. Dan contohnya indikator nano ya, nanopartikel yang bisa berubah warna. Contohnya emas ya, nanopartikel emas itu ternyata bisa berubah-ubah warna sesuai dengan ukurannya. Jadi saat ukurannya dari plasmon itu ya, ke agregat nanopartikelnya, agregat atom, belum sampai partikel gitu ya, itu warnanya mungkin tidak merah ya, tapi bisa biru gitu ya misalnya ya. Kemudian setelah nanopartikel jadi merah. Nanti kalau sudah jadi makro dia berubah jadi kuning gitu ya, kuning emas ya, kuning keemasan. Jadi hal-hal seperti itu bisa dipakai juga dan penggunaan nanopartikel bisa untuk mengembangkan eh, nanosensor ya ataupun biosensor ya. Jadi bisa untuk mendeteksi keberadaan antimikroba mikroba ya ataupun juga bisa mendeteksi senyawa-senyawa patogen atau senyawa-senyawa yang toksik ya, bisa juga ya. Kemudian juga benefit nanofood nih bisa untuk memperoleh traceability dan safety yang lebih baik. Karena mungkin dengan sekarang berbasis nano ya, biasanya akan lebih eh, sensitif dan lebih. Nah, ini biasanya peningkatan ke aspek chip ataupun RFID yang bisa didesain dengan lebih kecil ukurannya ya. Tapi biasanya ya tadi yang peningkatan kapasitas penyimpanan yang lebih besar ya. Jadi biasanya dengan eh, teknologi nano ya sekarang akan makin berkembang lebih eh, baik ya untuk aspek ketelusuran dan keamanan untuk pangan ini. Nah, ini beberapa contoh sudah dikomersialkan ya. Ada ini memang banyaknya di Amerika nih contoh-contohnya nih ya. Cooking oil ya menggunakan teknologi nano untuk meningkatkan stabilitas terhadap oksidasi. Jadi harapannya nanti di sini minyaknya itu tidak mudah tengik ya dan mungkin umur simpan maupun umur penggunaan itu lebih lama. Ada juga nano green tea. Nano green tea ini bisa dibuat teh hijau dalam bentuk nano enkapsulasi ya untuk meningkatkan kelarutan dari komponen aktif teh hijau ya, seperti katekinnya. Kemudian juga health supplement dan eh, produk untuk diet ya. Ini juga contoh nyata ada seperti nano kalsium, nano zinc, atau nano kurkumin. Nah, kalau di Indonesia ada yang nano ginseng ya. Jadi dibuat apa itu nano ginseng itu apa produknya ya? Eh Fatigon ya rasanya ya, atau apa ya? Saya agak lupa ya. Ada sering muncul di iklan ya, nano ginseng. Kemudian warna ataupun juga zat aditif gizi ya. Sehingga ini pada minuman ringan ataupun susu ataupun juga produk panggang ya, produk bakery. Ini bisa untuk mengenkapsulasi zat warna alami atau nutrisi sehingga lebih stabil dan juga enkapsulasi pada produk sehingga tidak mengganggu rasa dan aroma. Kemudian untuk eh, bahan penolong ya, food processing aid. Nah, ini contohnya enzim ataupun bahan aditif lain ya dalam yang untuk bahan penolong biasanya dapat dibuat lebih efektif ya saat dibentuk nano ya, sehingga akan meningkatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Nah, ini konsep di kemasan ya, long life packaging. Ini bentuk bisa dalam artian long life packaging ini kemasan yang berbasis nano komposit. Itu artinya biasanya adalah ditambahkan dengan material nano ya. Nah, polimernya bisa dari polimer yang sintetik ataupun yang biopolimer ya, bioplastik yang akan bentuk bio nano komposit. Ya. Nah, ini otomatis dari aspek
kapasitas karena memiliki kapasitas antimikroba bisa berpanjang umur simpan ya, long life. Tapi dalam konsep ini juga sekarang muncul konsep baru ya, long life packaging itu jadi bahan kemasan itu sendiri, itu yang disebut dengan self healing packaging material. Nah ini eh, sedang saya tawarkan itu topik ini ke mahasiswa S3 ini ada Fajri ya, Fajri eh, yang sudah kakak kelas kalian ya mungkin ya, tidak tahu kakak kelas tahun atau 2 tahun ya Fajri ini. Nah dia tertarik ya untuk mengambil tema ini. Self healing packaging material ini juga dengan pendekatan nano ya, nanti eh, di dalam kemasan itu ditambahkan eh, untuk bahan aktif yang bisa rilis ya saat mungkin kemasannya itu ada retakan halus atau goresan ya pada permukaan nanti bisa disembuhkan ini ya, bisa ditambal oleh komponen di dalam kemasan. Nah ini sebenarnya ada sudah mulai konsep ini muncul ya, tapi penelitian realisasinya masih kurang. Tapi untuk ada yang sudah eh, mempublikasikannya mengenai kayak semacam opinion atau literatur, tapi berbasiskan literatur saja ya, bukan research. Nah, ini jadi peluang untuk mengembangkan ini. Oke, kemudian juga tadi di video juga ada ya, sudah digambarkan eh, cutting board atau telenan ya, telenan yang mengandung antibakteri ya, ditujukan kenapa kok pakai antibakteri ya biar kan biasanya kalau telenan itu kan banyak eh, dipakai bermacam-macam bahan ya, pangan ya. Nah, kalau itu banyak nanti bakteri dan kalau sudah habis bekas kena pisau, pasti akan ada gores-gores ya dan jadi sarang mikroba ya. Nah, kalau dengan ada di dalamnya ditanam antibakteri, maka nanti akan bisa memberikan efek mencegah pertumbuhan bakteri dan sehingga tidak ada kontaminasi silang gitu ya. Dan di aspek pertanian ya, fertilizer, pupuk, pestisida maupun juga bahan untuk pertanian yang lain ya. Ini biasanya untuk meningkatkan efisiensi dari pupuk maupun pestisida. Nah, ini contoh-contoh nanofood yang sudah dikomersialkan sebetulnya. Tapi kalau di sini kita tambahkan yang riset terbaru ini memang masih belum ya. Tapi ke depannya mungkin kalau bisa ya itu pasti akan jadi bisa diaplikasikan juga ya. Jadi kalau di bayangan Bapak sih yang rencana akan dilakukan adalah untuk galon guna ulang ya, galon air minum dalam kemasan kan sekarang trennya sudah pakai PET ya. Nah, PET kan umumnya banyak yang sekali pakai buang ya, itu akan bisa berikan beban sampah untuk lingkungan ya besar ya dan juga mahal gitu. Nah, sekarang yang sudah berani adalah Aqua ya. Aqua itu sudah pakai galon PET yang guna ulang. Jadi guna ulangnya itu bukan dari polikarbonat ya. Gimana apa? Jadi eh, Aqua, Danone ya, itu sudah membaca arah regulasi Indonesia kan makin ketat ya, mengadopsi dari peraturan Eropa EU bahwasanya migrasi BPA itu sangat akan diperketat gitu. Nah itu ke depannya dan juga mungkin karena banyak digembar-gemborkan terus ya BPA itu tidak boleh untuk anak-anak gitu, bayi gitu. Nah otomatis eh, penggunaan galon polikarbonat nanti mungkin bisa dilarang. Kenapa? Karena air minum dalam kemasan itu juga dikonsumsi oleh anak-anak dan bayi kan biasanya gitu. Jadi nanti arahnya karena ke sana. Makanya si Danone sekarang pakai PET, guna ulang. Nah, PET kan sifat fisiknya masih tidak sekuat polikarbonat sebetulnya ya. Nah, itu potensi sebenarnya untuk membuat self healing packaging material ya, untuk guna ulang. Oke, nah ini yang sudah mereview ya. Ini dari Duncan. Duncan bisa namanya Duncan Application of Nanotechnology in Food Packaging and Food Safety ya. Jadi di sini digambarkan ya sebenarnya udah banyak di cover juga di contoh-contoh sebelumnya ya di bidang pertanian ya untuk pesticide. Nah ini yang engineering bisa juga ya tadi genetic engineering ya untuk pengembangan ya GMO, GMF. Ya.
kemudian identity preservation, kemudian untuk juga mendelivery bahan kimia atau pupuk sebenarnya, sensor atau monitor dari kondisi tanah, eh, aplikasi di di bidang pengolahan. Nah ini nano enkapsulasi baik untuk flavor atau aroma ataupun zat gizi itu sangat potensial ya. Ke- Kemudian glycerin and viscous fine agent. Jadi untuk bahan-bahan yang bisa untuk meningkatkan sifat gel, pembentuk gelling ya, ataupun juga untuk meningkatkan kekempalan, nano emulsi, anti caking dan juga peralatan untuk sanitasi juga. Karena sekarang memang banyak juga ultra nanofiltrasi ya. Itu juga bagian dari nanofood sebenarnya nanoteknologi penggunaan penyaring nano. Di bagian produknya contohnya UV protection untuk produk, antimikrobial, kondisi dan juga untuk monitor eh, kondisi yang di luar kewajaran ya. Terus ini kemudian juga plastik dengan barrier yang lebih tinggi dan untuk aspek anti counterfeiting ini biasanya untuk nano sensor atau smart packaging ya dan sensor kontaminan. Kontaminan ini bisa bahan kimia, bahan ataupun juga toksin ya. Dan dari aspek gizi ya, nutrisi dan nutraceutical, nutrient delivery, fortifikasi mineral dan vitamin ya. Contohnya untuk zinc oxide itu sebenarnya awal-awal penelitian pembuatan nanopartikel ZNO itu adalah untuk fortifikan zinc ya. Jadi tapi sekarang banyak diaplikasikan mungkin karena aspek terkendala mungkin perizinan gitu ya. Jadi tidak ke fortifikan tetapi sebagai bahan untuk eh, tambahan untuk peningkatan. Tapi sekarang juga banyak juga yang mengembangkan nanopartikel itu sebagai obat anti kanker ya. ZNO itu banyak ya. Kebetulan Bapak sudah itu nulis mengenai buku nanopartikel ZNO ya. Dan memang belum sedang diproses ISBN-nya jadi belum terbit ya. Tapi itu dari aspek sintesis, aplikasi sampai ke aspek safety dan potensi penggunaan untuk nanosensor dan ya untuk justru dari aspek keamanan tidak terlalu worry ya, karena ada yang justru mengembangkan sebagai obat anti kanker. Ya. Oke, kita lanjut itu kita sekarang udah selesai ya mengenai nanoteknologi nanofood. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut membahas mengenai sintesis fabrikasi? Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Bapak tadi saya masih apa namanya belum begitu eh, jelas terbayang ya ketika si produk atau si cutting board tadi dilapis atau bagaimana dengan material nano. Berarti nanti eh, ini tidak akan apa namanya berkurang efektivitasnya ataupun kinerjanya ketika nanti si cutting boardnya dicuci berulang, kemudian digunakan berulang dan ada gesekan di permukaan. Ya. Oke, Seperti baik. Nah, nanti akan disampaikan kebetulan nanti di slide yang membahas mengenai aplikasi nanopartikel itu ya, termasuk penggunaan untuk di cutting board itu akan kita sampaikan nanti lebih detail. Tapi overall, jadi cutting board kan biasanya dibuat dari polimer plastik gitu ya, yang sekarang dipakai. Nah, warna putih itu biasanya adalah umumnya PP ya, polipropilen atau mungkin bahan plastik yang lain. Kalau di plastik itu memproduksinya kan sudah dicampurkan ya, jadi dengan ekstrusi gitu. Jadi sudah nanopartikel itu betul-betul sudah tersebar merata di permukaan cutting boardnya itu. Dan karena sudah tertanam ya di matriksnya itu, tidak akan mudah lepas itu. Meskipun dicuci juga nggak lepas gitu. Jadi saat ada goresan-goresan pisau itu juga tidak akan kemudian licin gitu saat dicuci nggak rontok karena semuanya juga sudah terikat kuat ya di nanopartikelnya ukuran sangat kecil dan eh, plastiknya itu tetap ada terus di dalamnya itu.
Jadi mungkin nanti akan terbayangkan ya di saat di slide bagian aspek teknologinya ya. Jadi memang sudah dikomersialkan. Jadi ada namanya kalau nggak salah Zeomic ya, perusahaan Jepang yang sudah menjual. Jadi eh, resin plastiknya itu sudah diberikan nanopartikel gitu. Jadi saat nanti dicetak jadi bahan apapun juga akan termasuk cutting board gitu ya, sudah secara merata nanopartikelnya akan ada di semua permukaannya gitu. Ya. Dan tidak mudah lepas ya. Nanti akan ada misalkan pengujian migrasi gitu ya, migrasi dari kemasan ke air saja, fase air gitu ya. Itu juga ada penelitian-penelitian yang menunjukkan eh, kecil sekali gitu migrasinya ya, karena memang sudah terikat kuat di dalam matriks plastiknya gitu. Ya. Oke ya, jadi nanti akan kita bahas sana. Baik, terima Baik, kasih. Ada lagi yang Bapak Ibu yang ingin didiskusikan sebelum kita lanjut? Kalau tidak, baik kita akan lanjut ya untuk aspek sintesis fabrikasi untuk nanomaterial ini. Baik, mungkin sebelum ke sana kita akan membahas dulu mengenai klasifikasi ukuran nanomaterial ya. Jadi di sini menarik dari dan ini sekarang sudah diadopsi di banyak peneliti yang lain ya. Ternyata dimensi nanomaterial itu disebutnya dengan 0D, 1D, 2D, dan 3D. Jadi kalau 0D, zero dimension, itu artinya suatu bahan yang ketiga-tiganya itu berukuran pada skala nano. Jadi kurang dari 100 nano untuk ketiga dimensinya gitu ya. Baik panjang, lebar, tinggi gitu. Itu semuanya kurang dari 100 nano. Nah, ini disebut dengan 0D. Ini contohnya adalah quantum dots. Ya, quantum dots itu benar-benar ukurannya hanya 1 nanometer, ya. Baik panjang, lebar, tinggi gitu ya. Jadi seperti karbon nanodot, ini itu banyak ya. Bahkan mungkin ZNO pun ada yang nanodot gitu ya. Nanosfer artinya ukurannya nano ya, berupa sfer, nanocluster atau nanopartikel dengan ukuran kurang diameternya yang kurang dari 100 nano itu juga masuk ke 0D. Nah, kemudian berikutnya ada yang one dimensional. Jadi dua dimensinya ada di skala nano, tetapi salah satu ukuran yang lainnya itu di atas skala nano, yang misalkan sampai mikron. Contohnya adalah kalau kita buat nanoselulose, ya, nanotube. Nah, itu masuk ke 1D, ya one dimension. Jadi one dimension atau 1D itu dua dimensinya berapa skala nano, satu dimensinya di atas skala nano. Oke, jadi ini contohnya yang nanoselulose, nanokarbon nanotube. Nah, itu seringnya panjangnya bisa mikron, tetapi luas penampangnya, luas penampang dari eh, si seratnya ini biasanya adalah skala nano, ini kurang dari 100 nano. Berikutnya untuk yang disebut dengan two dimensional. Jadi semua dimensinya itu hanya satu yang skala nano, contohnya di ketebalan ya. Jadi di sini contohnya adalah nanofilm, nanolayer, nanoseed ya. Nah ini contohnya berarti untuk metallized packaging ya, metallized plastik itu masuk ke two dimensional eh, nanomaterial ya sebetulnya ya, karena mengandung satu layer yang lapisan untuk metallized-nya itu adalah ketebalannya sudah skala nano, tapi lebarnya ya panjangnya itu di skala mikron. Ya. Kemudian untuk three dimensional, jadi ini gabungan dari 0D, 1D, 2D sehingga 2D ya, sehingga sampai ke ukurannya besar ya. Jadi ketiganya dimensi itu tidak di atas 100 nano ya. Ini contohnya untuk nanotube bundle dari nanotube atau multi nano layer atau core cell, jadi selnya sudah banyak gitu. Atau nanoselulose tapi yang sudah di terjadi agregasi ya. Nah itu
menjadi tridimensional. Jadi justru menyebutnya zero D ya. Zero D itu ketiga dimensinya berukuran nano. Jadi termasuk juga nano partikel ya, sini sudah masuk di situ. Oke, nah untuk pembuatannya sendiri, tadi sini ada disinggung di awal bahwasanya ada metode pendekatan top down dan juga bottom up ya. Top down artinya kita membuat dari suatu yang kecil dari objek yang besar gitu ya. Kalau yang bottom up dari kecil-kecil ya menjadi suatu yang besar. Dan top down ini contohnya dengan menggunakan pulp milling dan ataupun grinding, dengan laser ablation, hydrolysis, ataupun juga metode teknik yang lain ya, top down. Nah, sekarang juga dicoba ada yang ultrasonikasi, tapi sebenarnya dia tidak membuat nanomaterial, dia hanya memproduksi ya dari bahan yang awalnya itu mungkin campuran nano dan mikro gitu ya. Jadi kemudian dibuat menjadi lebih diseleksi bagian nanonya gitu dengan diultrasonikasi kan bisa terjadi disagregasi ya. Jadi agregatnya dipecah gitu. Oke, dan kalau bottom up ini lebih luas ya. Nah, memang ada keunggulan kelemahannya ya. Biasanya kalau dengan top down ini produktivitasnya besar ya. Biasanya untuk nanopartikel yang komersial umumnya adalah dengan top down ini. Kalau dengan bottom up memang bisa mengatur ukurannya ya. Eh, Mungkin kalau pabrik yang apa yang menggunakan, tapi rasanya memang untuk bottom up itu biasanya kendalanya adalah produktivitasnya kecil biasanya. Biasanya randomnya kecil ya. Memang mudah untuk mengatur ya ukuran segala macam dengan mengatur konsentrasi reaktannya ataupun juga mengatur kondisi suhu dan seterusnya. Tapi kadang-kadang ya itu biasanya lebih sulit untuk memproduksi nanopartikel dalam jumlah yang banyak ya. Oke, jadi memang ini tapi tetap dipakai dua-duanya di ranah penelitian. Nah, nanoball milling seperti ini gambarannya ya. Simple ada seperti drum di dalam drumnya itu nanti drum-drumnya muter, di dalamnya ada bola-bola besi. Nah, ini misalkan ditaruh ZNO komersial ya. Itu nanti kemudian dengan ada bola-bola besi yang muter terus seperti ini akan tergerus ya. Sehingga akan membentuk ukurannya makin kecil gitu. Kira-kira apa yang kebayang dengan teknik ini? Ini sebenarnya gerakannya tidak hanya muter gini, tapi bolanya itu bisa juga eh, diputar ke arah sini juga gitu. Ya. Jadi banyak arah putarannya. Ya pasti dari aspek ini secara teknikal ya ini sangat noisy ya, sangat gaduh pastinya ininya. Kemudian juga dari aspek hasil yang diperoleh biasanya variabel dari ukurannya itu sangat besar ya, rentang dari varians ataupun istilahnya keragaman dari ukurannya itu sangat besar. Dan resiko dari cemaran ya ini partikel-partikel dari bola ini kan juga ada resikonya ke nanopartikel yang dihasilkan. Ya, jadi memang eh, cukup biasanya untuk komersial tidak pakai teknik ini ya. Ini tapi di dalam penelitian ada, tetapi untuk komersial biasanya tidak pakai nanoball milling. Nah, kemudian juga menggunakan laser ablation ya, tembakan sinar laser. Jadi di sini gambarannya ya, logam metalnya yang akan dibuat, misalkan ingin membuat nano silver, yaitu berarti plat perak gitu ya, ditembak dengan sinar laser, terbentuk partikel-partikel dan ditampung di aqueous medianya, sehingga akan juga ini dengan solusinya ini juga akan selain untuk mengumpulkan, juga untuk ya mungkin mencegah suhu yang lebih tinggi, terlalu tinggi juga. Ya. Jadi ini prinsip kerja dari laser ablation. Kemudian ada juga yang menggunakan teknik thermal evaporation atau pyrolysis ya. Jadi digunakan dengan cara memanaskan bahan
Di sini ada ruangan vakum juga dan suhu tinggi ya, sehingga bahan itu menguap ya. Nah, nanti menguap dan mengendap di bagian substrat membentuk suatu lapisan tipis gitu ya, nanokristal. Ini juga mungkin secara komersial bisa dipakai ini ya. Nah, sebenarnya secara industri dengan Frank's production process ini untuk membuat eh, ini secara komersial semua produk pupuk ZNO komersial itu diproduksi dengan cara ini, Frank's production method ini. Ya. Jadi dari plat zinc ingot ini adalah plat plat seng, bentuknya sebenarnya kayak mata uangnya Cina yang kalau zaman-zaman suka nonton film selat Cina ya, itu kan suka ada yang bentuknya kayak perahu gini, bentuknya uang Cina kan kayak gini dulu. Ya, ini di sini ada jadi kayak perahu gini. Nah ini kayak gini ya, ingotnya nanti kemudian ditaruh di tanur, semacam tanur gitu ya. Nanti terjadi sublimasi ya dengan proses pemanasan tinggi membentuk uap. Jadi sebenarnya seperti pirolisis juga tadi, cuman di sini tidak di, diposisikan ke suatu permukaan, tapi langsung uapnya itu direaksikan dengan eh, udara. Jadi udara kan ada oksigen. Nah, nanti akan terjadi reaksi karena tadi zinc yang terbentuk teruapkan itu adalah ion-ion Zn reaksi dengan oksigen di udara ya membentuk ZNO gitu. Jadi reaksinya langsung memperoleh pupuk ZNO seperti ini ya. Ini kebetulan Bapak pernah mengunjungi salah satu pabrik ya ini adalah dari websitenya pabrik itu. Jadi untuk produksi ZNO seperti ini, otomatis apa yang terjadi kalau ini sudah fasenya uap ya, artinya ZN atom gitu ya, reaksi dengan eh, oksigen jadi ZNO, otomatis ukurannya sudah kecil-kecil semua sebetulnya ya, cuma karena dalam prosesnya lanjutannya itu terjadi agregasi, maka diperoleh bubuk ZNO gitu ya. Nah, ternyata bubuk ZNO itu ya cukup ukurannya cukup besar ya. Di industri itu pakai ukurannya mesh ya, karena pakai saringan halusnya berapa ya, 325 mesh itu sudah halus ya, memang halus. Tapi kalau di mikron, ini partikel mungkin masih ukuran skala mikron. Kalau diukur dengan PSA, ya ternyata ukurannya masih 5.000 mikron. Maaf, bukan 50 mikron, jadi 5 mikron lebih, jadi 5.000 nano lebih. Jadi dan distribusi partikelnya sangat lebar ya. Nah, makanya dengan ini kebetulan bimbingan yang sudah pada dulu lulus ya. Mungkin temannya uh, Bridget ya, teman Bridget Andin kali ya. Ada yang di S2-nya. Atau temannya Azam ya di S2-nya. Si Maulida sama Zuhdi ya. Ini baru sudah lulus dua-duanya. Nah ini simple ya, pakai bubuk komersial ZNO diberikan ultrasonikasi, di mana di situ diberikan juga efek capping agent. Capping agent itu semacam stabilizer ya kalau kita istilahkan di pangan yang aditifnya stabilizer. Jadi untuk mencegah agar tidak agregasi, jadi memperlambat agregasinya. Mungkin kalau ditaruh di suhu ruang terus gitu ya, mungkin dalam waktu sebulan itu mungkin juga ada agregat juga dan akan mengendap gitu. Tapi memperlambat sekali ya, sehingga kita bisa memproses sudah jadi film dulu ya sebelum terjadi pengendapannya. Dan hasilnya cukup bagus ya, bisa menurunkan dari yang awalnya 5.000 lebih nano, bahkan ada yang 10.000 gitu ya, bisa turun menjadi sekitar ada yang 90, ada yang 120, tapi rata-ratanya masih 150-an itu, 120-an ya. Tapi udah sangat kecil ya dibandingkan ukuran awalnya. Ya. Nah ini dua output eh, eh, publikasinya si Zudi ya, dan Maulida. Ya. Jadi dengan memang di si Zudi ini udah publish, sudah terbit. Kalau ini sudah accepted tapi belum belum terbit ya, tapi sudah accepted. Sudah masuk ke istilahnya apa itu artikel press ya, in press ya, artikel in press.
sudah dalam proses penerbitan. Oke, jadi juga simpel ya pekerjaannya, hanya memproduksi dari komersial, difabrikasi menggunakan top down ya, dan menggunakan ultrasonikasi. Itu karena mungkin orang nggak bayang kalau pupuk zat nano komersial itu sebenarnya adalah campuran antara nano dan mikro, gitu. Jadi ini sebenarnya intinya di situ. Penggunaan ultrasonikasi untuk membuat agregatnya itu pecah, gitu ya. Nah, untuk top down yang lain biasanya dipakai untuk pembuatan nanoselulose ya. Kan nanoselulose kita tahu selulose biasanya ukurannya masih seperti bandring gitu ya, banyak ada perekat antar seratnya, sehingga kemudian kita perlu untuk memisah-misahkan serat-serat selulose ini untuk berdiri sendiri gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan nanti terbentuk tidak terbentuk nanopartikel selulose, tapi selalu nanoselulose fiber. Jadi serat ini ukuran diameternya berapa? Kalau panjangnya biasanya masih mikron, skala mikron. Oke, dan di sini untuk nanoselulose ya pasti pakai tekniknya bisa dengan kombinasi kimia dan fisik seperti ini. Bahkan ada yang buat dengan cara fisik ya, dengan gilingan ya, seperti ini. Atau bahkan dengan menggunakan crushing ya. Jadi selulose, larutan selulose diberikan dengan liquid nitrogen. Kalau kita tahu selulose diberikan liquid nitrogen otomatis akan jadi rapuh dia. Jadi sudah di bawah TG itu kan biasanya kondisinya adalah glassy ya. Di atas TG kondisinya rubbery. Jadi dan liquid nitrogen kan suhunya minus berapa nih? Kayaknya minus 80 derajat, bahkan dari minus 100 derajat mungkin ya. Jadi otomatis semua bahan polimer itu pasti akan jadi rigid seperti gelas, rapuh. Maka begitu kasih liquid nitrogen, kita bisa giling dengan mortar ya. Ataupun dengan alat penggilingnya, seperti apa alat penggiling kita sebelum biasanya adalah cryo grinder ya. Jadi penggiling dalam kondisi beku. Jadi dulu di lab saya di Prancis itu ada juga ya. Jadi teman yang ingin menggiling PLA ya, PLA kan polimer ya, atau menggiling misalkan ingin menggiling plastik LDPE gitu ya. Nah itu harus dibuat kondisinya jauh di bawah TG-nya ya. Sehingga plastiknya akan mengeras dan seperti gelas ya, dan rapuh bisa digiling. Oke, yang tadi adalah metode top down ya. Jadi dari besar diperkecil. Nah, sekarang untuk bottom up, ini sekaligus biasanya untuk memproduksi, biasanya untuk menggunakan dari fase cairan ya, dari garamnya ataupun dari senyawa-senyawa yang. Jadi secara umum kita harus memiliki namanya suatu garam sebagai bahan dasarnya ya. Itu adalah garam metal. Kemudian garam metalnya kita larutkan sehingga otomatis akan terbentuk nanti eh, kation dan ion ya. Kation dan ion sebagai contohnya kalau kita ingin membuat Ag ya, silver, maka ini AgNO3 dilarutkan dalam air terionisasi membentuk Ag plus NO3- ya. Nah, Ag-nya itu nanti eh, direduksi menjadi Ag0, jadi Ag plus, direduksi muatannya jadi Ag0 atau atomnya jadi atom, dan nanti atomnya itulah yang nanti beragregat membentuk klaster-klaster dan terbentuk partikel Ag, ya, terbentuk partikel silver. Itu kalau proses pembentukan AgNO3 ya. Kadang-kadang ada juga perlu capping agent sebagai stabilizer untuk mencegah terjadinya agregasi. Ya. Jadi reducing agent ini umumnya bisa, yang penting agen-agen yang bisa mereduksi. Jadi muatan kation plus ya, sehingga bentuk suatu eh, atom ya, muatannya nol. Tapi bisa juga tergantung metodenya ya. Ada juga yang pakai metode eh, kita sebut dengan sol gel gitu ya. Sol gel dari encer menjadi kental. Jadi atau kadang-kadang itu sebenarnya adalah reaksi penggaraman. Contohnya untuk membuat
ZNO. Jadi ZNO itu biasanya dibuat dari zinc nitrat atau zinc sulfat, nanti direaksikan dengan NaOH, maka nanti akan terjadi reaksi ya, jadi zinc ZNOH dan eh, natrium nitrat misalnya, dan natrium itu akan pindah ya seperti reaksi garam, reaksi asam basa saja. Nah, kemudian dari ZNOH setelah dikeringkan, H2O-nya akan lepas sehingga terjadilah tinggal sisa ZNO. Itu yang untuk proses ZNO. Tapi di situ perlu juga capping agent agar nanti ZNO yang terbentuk itu tidak beragregasi. Oke, jadi ini kira-kira ya gambaran untuk bottom up. Jadi umumnya bottom up ini hanya diproduksi untuk yang metal oksida ataupun nanopartikel metal ya. Kalau untuk bahan-bahan yang nabati, ya nggak bisa ya kita mensintesis bahan nabati ya. Tapi ada ya teknik dengan biological synthesis yang melibatkan mikrobial ya, jadi dengan fermentasi gitu. Jadi si bakteri yang disuruh membuat nanonya gitu. Itu ada juga yang buat seperti itu. Nah, kalau green synthesis itu artinya kita agen produksinya itu menggunakan ekstrak tanaman ya. Kalau chemical synthesis, reducing agentnya itu berupa bahan kimia ya, contohnya nih sodium borohidrat ya, atau dengan asam askorbat ataupun dengan asam yang lain. Itu adalah chemical synthesis. Oke, nah di sini contoh sintesis secara kimia untuk nanopartikel emas ya. Ini Anda bisa lihat dari reaksinya tetrakloroorat direaksikan dengan citric acid. Nah, ini terbentuk nanti eh, 2AU, artinya ini saat awal transisi ini terbentuk nanti AU berapa plus ini? AU 13 ya, AU 13 nanti ada reduksi sodium sitrat nih. Jadi saat ini dilarutkan dalam air, di dalam sini itu ada AU 13. Dan AU 13 saat ada sodium sitrat nanti akan membentuk AU0 ya, jadi partikel atom AU0 eh, 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 kemudian AU tadi akan setelahnya akan membentuk klaster ya, beragregasi untuk klaster. Nah, klaster ini tergantung dari ukurannya nih. Jadi kadang-kadang bisa biru ya. Nanti kalau udah bentuk nanopartikel emas menjadi merah ya. Jadi menariknya jadi. Nah, inilah yang kadang-kadang nanopartikel emas itu ada yang menggunakan sebagai nanosensor ya, karena perubahan warnanya itu sangat drastis sekali ya, sesuai dengan kondisi ukuran antara biru ke merah ini. Ya. Oke, nah ini gambaran dari ZNO ya, banyak sekali metode untuk memproses. Ini pakai zinc sulfat, bisa juga pakai zinc nitrat ya. Jadi zinc sulfat ini direaksikan dengan NaOH, otomatis akan bentuk ZnOH2 dan sodium sulfat ya. Nah nanti ZnOH2-nya ini ditambah dua itu untuk mencuci kira-kira ya, melakukan lagi lebih murni gitu. Nah setelah itu ZnOH dikeringkan akan menghasilkan ZnO dan H2O. Jadi ini bentuk produknya warnanya putih ya. Jadi ada proses pencucian ya dengan deionized water ya, untuk memurnikan dari sisa-sisa reaktan yang lain ya, sehingga akan diperoleh ZnO nanopartikel yang lebih murni ya. Jadi ini bahannya bisa zinc sulfat, bisa zinc asetat, bisa zinc nitrat ya, bisa dipakai. Dan agen reduksi ya bisa dengan NaOH atau dengan NaCl pun bisa ya, nanti menjadi nanti kalau NaCl jadi apa ya? Oh nggak bisa kalau NaCl ya, karena nanti akan bentuk ZnCl ya, tidak ke ZnOH. Tapi ini bisa juga kalau nanti Anda ingin membuat nanopartikelnya adalah ZnCl ya, zinc klorida gitu ya, bisa aja ya. Jadi bukan membentuk zinc oksida, tetapi zinc klorida. Saya kira akan memiliki efek antimikroba
yang lebih baik ya zinc klorida dibandingkan dengan zinc oksida. Nah ini untuk yang green synthesis artinya kita menggunakan bahan ekstrak nabati ya untuk digunakan sebagai reduksi. Nah ini bimbingan saya juga udah pada tamat lama sekali sudah nih bahkan ya dari penelitian awal tentang nano itu saya justru penelitiannya tentang Ag dulu ya. Ag, Ag nitrat dilarutkan dalam air sehingga terbentuk Ag plus dan eutigamin. Nah Ag-nya kemudian direduksi untuk Ag0. Ag ini nanti dengan proses eh, edging gitu ya. Nah ini akan beragregasi membentuk partikel. Nah, ini kalau kita lihat bagus ya. Sebenarnya lebih bagus kalau dibuat dengan lab ya. Jadi ada Bapak beli dulu produk komersial perak nitrat, perak nanopartikel dari Cina ya. Klaim produsennya 10 sampai 20 nano, tapi saat diukur dengan alat yang sama, dia memiliki 44,8 nanometer ya. Sementara yang hasil bimbingan saya nih pakai ekstrak jarak ya. Ini sebenarnya bukan ekstrak jarak biji jarak, tapi bungkil ya. Bungkilnya kan dari ambil minyaknya ya. Bungkilnya kan banyak. Nah, itu kan dulu lagi banyak tren pemanfaatan jarak ya. Jadi coba dari bungkilnya aja yang dipakai. Oke, dan ternyata hasilnya bagus ya, 33,8 dan 37,7. Begitu juga dengan polidispersi, polidispersinya juga lebih rendah ya, lebih stabil dan lebih seragam ukurannya. Oke, nah bagaimana aplikasi nanoteknologi di bidang pangan? Dan umumnya adalah yang paling general, yang paling banyak diaplikasikan adalah pembuatan nanoemulsi. Sebenarnya nanoemulsi itu konsepnya sama saja dengan emulsi biasa, cuma kita mendesain agar ya, ukuran droplet yang fase terdispersinya itu ukurannya nano, gitu ya, skala nano. Sedangkan pendispersinya atau fase kontinunya ya normal saja kan ya. Jadi misalkan entah itu oil in water atau water in oil, kita harapkan ukuran droplet yang terdispersi atau fase terdispersinya itu lebih memiliki skala nano. Ini gambaran untuk nano emulsi ya, nomor satu. Droplet-dropletnya kecil gitu ya. Dan nano enkapsulasi, jadi ada biasanya polimer yang dipakai ya untuk menutup, mengkapsulkan, tapi kapsulnya berupa kapsul yang sangat kecil ya, nano. Ataupun nanopartikel ya, jadi nanopartikel yang kecil-kecil. Oke, dan eh, ini sebenarnya nanti eh, sama ya dengan teori kritikal. Mungkin Anda sudah banyak belajar mengenai teknologi pembuatan emulsi ya, sehingga mungkin kita tidak akan membahas secara detail ya, mungkin agak general saja ya. Jadi nanoemulsi biasanya didefinisikan sebagai emulsi yang sangat kecil ya, memiliki droplet, ukurannya droplet yang fase terdispersinya adalah 20 sampai 200 nano. Di sini harapannya jadi sifat optiknya itu tetap jernih ya, clarity optical, kemudian mudah untuk disiapkan ya, memiliki stabilitas termodinamik yang baik, jadi yang lebih stabil gitu ya. Jadi misalnya biasanya kan kecenderungannya kalau namanya suatu emulsi ditaruh di suhu beku gitu ya, biasanya akan memisah. Nah, harapannya kalau nano emulsi ini ditaruh suhu beku lebih stabil gitu. Seandainya akan memisah, tapi akan perlu waktu yang lama gitu ya untuk memisah gitu fasenya, antar fasenya. Dan bisa meningkatkan luas permukaan, otomatis kan seperti tadi ya konsep yang bahan dipecah-pecah sampai ke semakin dipecah semakin besar surface areanya. Semakin kecil dropletnya semakin besar surface area dari yang droplet ini. Jadi kalau dibayangkan dropletnya adalah senyawa fungsional ya, fungsional eh, kompon ya, senyawa fungsional, nah itu akan makin tinggi ya sifat fungsionalnya. Kemudian juga akan meningkatkan solubilitasnya. Ini kira-kira kenapa perlu buat nama emulsi dibandingkan emulsi biasa ya. Nah ini sebenarnya ada suatu
Saya ini sambil dari satu artikel ya, ini sebenarnya atau satu buku ya, nutraceutical delivery. Ya. Ini banyak dipakai dengan menggunakan teknik nanoemulsi ya. Jadi nutraceutical, kayaknya dari buku ya. Eh, ini dari jadi nutraceutical melakukan ultrasonikasi ataupun pengadukan, pemanasan, tambah aditif. Biasanya aditifnya adalah surfaktan ya. Akan bisa untuk nanoemulsi atau nanopartikel. Kita menggunakan liposom ya, liposom ini berantas liposom ya, Pak. Itu pakai liposom, isinya adalah nutraceutical gitu ya. Untuk slow release di dalam tubuh. Nanodispersi ataupun polimer misel. Jadi dalam matriks polimer, di dalamnya ada senyawa nutraceutical. Oke, jadi dengan ini juga sudah jadi potensi untuk membuat nanofood ya, baik formulasi minuman fungsional atau nanoformulasi dari minyak nabati ataupun bahan-bahan bioaktif yang lain. Maka ini bisa dibuat untuk formulasi sebagai obat ya, ataupun pencegahan dari suatu penyakit. Ini salah satu tren juga ya, nutraceutical delivery menggunakan teknologi nano ya. Jadi untuk aplikasi nanoemulsi sendiri ya, ini khusus ke nanoemulsi ya, bukan nano food secara umum, tapi nanoemulsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan biofabilitas. Ini sebenarnya sudah dirangkum di sini ya. Jadi nanoemulsi dapat meningkatkan biofabilitas nutrisi atau senyawa aktif. Kemudian juga meningkatkan antimikrobial ya. Nanoemulsi dapat digunakan untuk mengembangkan bahan antimikrobal ya, dan modifikasi tekstur dan flavor enhancement, nutrient enhancement. Jadi saya kira mirip dengan yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi di sini bentuknya nanoemulsi. Oke, dan yang penting dalam ini contoh-contoh senyawa fungsional yang sudah dilakukan penelitian ya. Untuk citral artinya senyawa flavoring agent. Limonin juga flavoring agent. Ini omega 3 ya, asam lemak omega 3. Ini nutraceutical ya. Oleoresin capsaicin nutraceutical. Resveratrol itu nutraceutical, dan beta karotin bisa coloring agent dan juga nutraceutical ya, sebagai provitamin A. Phenolic cream extract ini sebagai pengawet alami. Ini diambil dari Nano Emulsion an Emerging Technology in the Food Industry. Ini chapter ya, bisa dibaca nanti ya. Sorry, ini salah typo. Oke, ini untuk nano emosi ada juga di salah satu artikel, bisa nanti dicari ya, di googling ya. Essential Oil and Emulsion and Food Application. Ini bisa Anda cari, ini Bapak ambil slide-slide ini dari artikel ini banyak ya. Jadi contoh untuk formulasi ya, ini ya, ada gambaran single phase system, jadinya air, jadi water soluble drug di dalam air gitu. Artinya ini single phase system, air dalam air kan gitu. Jadi seperti larutan ya. Kalau ini adalah oil in water emulsion, jadi minyak di dalam jadi ini ya, minyak di dalam sini adalah ada oil soluble drug, dan nanti ini air ya, yang bulatnya itu air. Nah, ini kalau water in oil emulsion, jadi di sini waternya digambarkan yang gambar hijau ini ya, hijau biru. Nah, sini adalah kuning ya, kuning orange yang minyak. Jadi di sini waternya ini di dalam, jadi water in oil emulsion. Jadi ada senyawa, jadi truk yang ini tadi ya, single phase system diemulsikan di sini gitu ya. Berarti oil soluble drug in oil, nah ini juga sebenarnya salah satu single, awalnya dia single phase systemnya, kemudian dibuat emulsi di dalam air. Ini juga sama, awalnya air, jadi obat yang larut dalam air diemulsikan dalam minyak. Jadi membentuk droplet-droplet kecil gitu ya. Dan air di dalam minyak, dalam air, jadi triple emulsion. Nah, jadi kompleks ya. Sudah bentuk emulsi ini, kemudian diemulsikan dalam air. Oke, nah secara umum
nano emulsion ini kita bisa membuat dalam bentuk metodenya biasanya dipisahkan yang antara yang membuat high energy emulsification method. Jadi metode dengan menggunakan emulsifikasi energi tinggi dan metode yang eh, menggunakan low energy, metode emulsifikasinya. Ini contohnya untuk yang high energy, kita perlu equipment atau peralatan eh, seperti ultrasonication homogenizer, ya, homogenizer dengan ultrasonikasi atau dengan high pressure homogenizer. Jadi ini peralatan dengan energi tinggi. Nah, yang berikutnya di sini adalah peralatan yang low energy ya. Jadi biasanya tidak perlu energi tinggi yang mungkin dengan pengadukan biasanya kalau di lab pakai pengaduk kue itu ya, pakai mixer kue ya, mixer yang untuk buat ngocok adonan apa telur, kayak ngocok telur itu ya, untuk pengocok kue ya, itu biasanya mixer rumah tangga. Kita bisa menggunakan teknik phase inversion temperature method. Jadi dalam sistem emulsinya itu nanti ada proses pemanasan sehingga mencapai suhu fase inversi dari si surfaktan. Nah, setelah berapa saat di suhu fase inversi ini kemudian didinginkan. Nah, itu ternyata bisa memperkecil ukuran dari nanoemulsi yang terbentuk. Ya. Ada penggunaan yang normal biasanya adalah solvent displacement method dan phase inversion composition method. Ini biasanya sudah sering di saat membuat mayonnaise itu biasanya pakai phase inversion composition method. Ya. Oke, nanti kita akan sedikit membahas ya mengenai teknik ya, nanoemulsi ini. Jadi secara skematis, kalau yang ultrasonik ya itu ada di dalamnya ada ultrasonikasi. Jadi saat ada eh, bahan masuk terkena gelombang ultrasonikasi maka akan bahkan bisa dikombinasi ya ultrasonikasi dan ada high pressure. Jadi bisa double impact gitu. Ya. Di sini dengan ultra high pressure saja ini mirip dengan homogenizer high pressure ya yang dipakai biasanya. Tapi sayangnya katanya alat di ITB rusak, nggak tahu kalau udah diperbaiki ya. Ini sebenarnya potensial untuk banyak penelitian yang ingin membuat nanoemulsi ya untuk meningkatkan bioavailabilitas senyawa aktif itu penting ya menggunakan ini dua teknik ini. Nah ini contoh yang menggunakan high energy ya jadi ultrasonikasi dan yang kanan ini dengan homogenisasi dengan high pressure. Jadi dengan tekanan tinggi akan terbentur gitu ya. Jadi sehingga terbentur nanti yang awalnya ukurannya dalam skala mikron nanti akan dihasilkan partikel yang kecil yang skalanya sudah menjadi nanometer. Oke, nah kalau yang low energy approach kita bisa menggunakan teknik low solvent depletion method. Jadi ini di sini surfaktannya itu dilarutkan dalam minyak ya. Kemudian sudah disiapkan larutan fase air. Nah, kemudian setelah tetes demi tetes ditambahkan ke air situ ya. Nah, otomatis si surfaktan itu kan pindah ya dari fase oil ke fase minyak dan nanti begitu jumlah minyak yang biasanya jumlah minyak surfaktannya akan lebih sedikit ya. Sehingga otomatis air yang akan lebih banyak sehingga terbentuklah nanti oil and water emulsion. Itu disebut oil and water nano emulsion. Ini saya kira sudah sering dipakai ya, dipraktekkan di laboratorium. Nah ini yang inversion temperature method ini ternyata menarik ya. Jadi setiap surfaktan itu mungkin ada suhu yang disebut dengan PIT-nya, ya, suhu phase inversion temperature-nya. Nah nanti kalau ingin menggunakan teknik ini berarti harus mencari surfaktan yang sudah diketahui PIT-nya berapa gitu ya, sehingga akan bisa diproses untuk memperoleh perubahan fase inversinya ini. Ya. Jadi awalnya di sini gambarannya adalah surfaktan dalam kondisi airnya yang banyak sini, ya. Dalam suhu rendah dia kondisinya lebih
banyak air ya di surfaktannya ya, terhidratasi ya. Nah, begitu sudah suhunya dinaikkan sampai ke PIT, itu nanti suhu si surfaktan itu akan berubah berubah sifat gitu ya. Dia akan eh, lebih cenderung ke larut minyak gitu ya di daerah PIT atau di daerah PIT-nya ini. Kemudian setelah diturunkan kembali, dia akan membentuk lagi oil in water, tetapi karena di sini sudah ada fase kritikal, fase inversi, sehingga di sini akan mudah untuk di sini kan juga pasti secara fisik juga akan tetap ada pengadukan ya. Nah, itu akan lebih mudah pecah si partikel droplet-dropletnya ini. Ya, jadi oil waternya mudah pecah. Di sini fasenya pindah ya dari water in oil semacam itu ya untuk surfaktannya sehingga saat suhunya didinginkan kembali terbentuk oil in water yang dropletnya itu jauh lebih kecil. Nah, ini juga banyak diaplikasikan ya. Sering kalau kita baca teknik membuat nano emulsi menggunakan teknik PIT ini. Oke, jadi ini bisa untuk, nah ini mungkin gambaran kalau di penelitian itu adalah sebelum dilakukan inversi, jadi oil in water itu bentuknya seperti ini gitu ya, oil in water itu. Tapi emulsinya setelah dilakukan fase inversi ini ya, jadi dengan proses emulsifikasi dengan PIT ini, nanti bisa memperoleh partikel yang jauh lebih kecil sehingga secara visual pun menjadi lebih transparan ya, lebih jernih gitu ya. Oke, kira-kira itu gambaran untuk PIT ya. Ini saya kira penjelasan lebih detail nanti bisa dibaca sendiri ya untuk PIT-nya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan fase inversion composition. Nah, ini saya kira saat kita membuat mayonnaise tuh pakai ini ya konsepnya ya. Kalau kita gambarkan di sini kan kita taruh di sini kuning telur dan juga bumbu maupun juga air minyak ya. Egg yolk, oil, minyak dan spices bumbu-bumbu untuk mayonnaise. Setelah itu kita kasih diaduk terus dan kita berikan tetesan asam juga ya, vinegar sedikit demi sedikit ya. Jadi nanti saat sebelum emulsifikasi itu kan kuning telur kan sebenarnya sebagai sumber apa di sini sebagai emulsifier ya, lecithin kuning telur ya. Jadi di sini mayonesnya mungkin masih belum terbentuk gitu ya. Nah, setelah diberikan vinegar, terjadi emulsifikasi dan pengadukan yang sehingga nanti akan lebih halus ya. Jadilah eh, mayones yang stabil. Oke, jadi ini ada disebut dengan inversi komposisi. Nah, dalam stabilitas emulsi nanti biasanya penting ya diamati ada eh, adanya perubahan ini stabilitas ini sering dijadikan ukuran ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari lagi ya banyak penelitian yang melaporkan ini sebagai parameter untuk kestabilan dari emosi. Nah, terkait dengan emulsifier yang digunakan di pembuatan nano emulsi, ada yang disebut nano emulsifier yang anionik, itu adalah sodium rudesium sulfat, kemudian yang kationik itu adalah rudesil trimethyl amonium. Izin Pak, suaranya nggak ada. Ini bapaknya mau terus ya, atau mau di saya sih? Iya memang Bu, Sepertinya Bapak terlempar
Sepertinya sinyal Bapak kayaknya. Hmm. Keluar. Ini Mas Azam kontak bapaknya lagi atau enggak? Takutnya enggak kalau bapaknya terputus.